Dan kebanyakan saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini. Berulang kali ditertibkan Bawaslu dan Satpol PP Kota Ambon, alat peraga kampanye calon legislatif kembali bertengger di fasilitas publik. Warga Maluku Barat Daya diresahkan banyaknya anjing berkeliaran di permukiman. Kota Ambon masih darurat sampah. Setelah 23 orang menjadi korban rabies atau penyakit anjing gila, warga Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya kini masih diresahkan dengan banyaknya anjing berkeliaran di permukiman. Sebab khawatir jika digigit anjing rabies berujung kematian jika lambat ditangani. Seperti yang terjadi pada 3 orang warga Kisar yang berujung kematian diduga akibat rabies 1 tahun silam. Warga yang memelihara anjing diimbau untuk menyimpan dalam kandang guna mengantisipasi jatuhnya korban akibat gigitan anjing rabies. Anjing ibu berapa ekor? Ada 5 ekor. 5 ekor ya. Kesehatannya gimana, Bu? Sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah divaksin. Oleh dokter ya? Iya. Jadi anjingnya semua aman ya, Bu ya? Iya. Himbauan kepada masyarakat untuk dapat menertibkan anjing-anjing maupun dapat melihat mungkin anjing-anjing yang berpenyakit bisa dilakukan penyuntikan sehingga tidak berbahaya untuk masyarakat. Mengantisipasi bertambahnya jatuh korban berikutnya, pemerintah setempat mengimbau warga waspada gigitan anjing rabies dan jika terkena gigitan anjing segera ke fasilitas kesehatan. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Polindes atau Pondok Bersalin Desa di Desa Hukuana Kota, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian barat terbengkalai dan nyaris rusak. Dindingnya kini mulai keropos, kusen kayu dan pintu nyaris mulai rusak. Begitu juga papan namanya mulai rusak. Bangunan ini sudah 3 tahun tak terawat dan sangat memprihatinkan. Masyarakat sangat menyayangkan Polindes ini tidak berfungsi. Padahal masyarakat di sini berharap Polindes ini segera aktif untuk melayani warga setempat yang jauh ke kota. Kalau seumpamanya ada orang sakit juga, harus kotong telepon atau kotong larikan ke rumah sakit induk, toh langsung tiru kayak Ratu Ambung, begitu. Berasakan kotong punya hubungan komunikasi pelayanan di sini kan terbatas karena tidak ada ibu bidan desa. Masyarakat sini mudah-mudahan ada dari kecamatan maupun kabupaten supaya tolong segera datangkan bidan untuk bisa melihat daripada masyarakat di negeri Hukuana Kota ini. Masyarakat mendesak pemerintah segera memberdayakan Polindes guna membantu pelayanan kesehatan di daerah ini. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian barat. Sungai serta pinggir jalan raya di Kota Ambon masih menjadi tempat pembuangan sampah. Bahkan sampah nyaris memenuhi aliran sungai. Seperti di kawasan Warasia, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sampah yang memenuhi aliran sungai ini berasal dari warga sekitar lokasi. Ironisnya, seringkali diimbau, namun warga masih saja membuang sampah sembarangan. Kondisi ini sangat disayangkan karena merusak pemandangan dan jorok. Selain di sungai, sejumlah ruas jalan di Kota Ambon juga dipenuhi sampah. Seperti di kawasan pertigaan IAIN Ambon, Tanjakan 2000, serta kawasan air besar Kota Ambon. Mas selaku pengendara lewat sini rasa bagaimana dengan sampah yang ada seperti ini?
Ada baunya. Baunya mengganggu tidak soal? Ya, mengganggu. Mengganggu ya. Apa harapannya Mas? Ya kalau bisa dibersihkan. Dibersihkan. Warga diminta untuk hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan karena sangat membahayakan. Pemerintah juga didesak segera membangun tempat pembuangan akhir di lokasi ini agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Akibat lahan belum dilunasi pemerintah daerah Maluku, ahli waris serta kuasa hukum pemilik lahan menyegel kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku hingga berujung ketegangan dengan pegawai setempat. Gelombang pasang setinggi 1-2 meter merusak talut di Negeri 5, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Puluhan rumah di desa pesisir ini pun terancam. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku mulai berdampak kepada aktivitas nelayan di Kabupaten Maluku Tengah. Sebagian nelayan kini tak bisa melaut dan menambatkan alat tangkap ikan di pesisir serta dinaikkan ke darat. Warga serta pengendara di Kota Ambon makin diresahkan banyak kabel fiber optik semrawut menjuntai di permukiman serta jalan raya. Ini karena semrawutnya kabel sangat membahayakan warga serta pengendara. Seperti di kawasan Kebun Cengkeh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tak hanya rawan putus dan mencelakakan warga, kabel fiber optik ini juga mengganggu keindahan kota. Incar bahan pokok murah, pasar murah yang digelar pemerintah Kota Ambon di awal tahun kembali diserbu warga. Sebab di pasar ini, warga bisa membeli sejumlah bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, telur, hingga bumbu dapur dengan harga murah dibanding di pasar tradisional. Sejumlah pohon penahan abrasi di pesisir Negeri 5, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, tumbang diterjang angin serta gelombang tinggi. Akibatnya, permukiman di kawasan pesisir negeri ini terancam. Puluhan rumah di pesisir Negeri 5, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, terancam ambles diterjang ombak tinggi. Warga yang tinggal di pesisir pun kini was-was. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Saya Priska Birahi bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan dangke banyak, Saudara dan Amato.